Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan materi, yakni perkembangan sosio-emosional pada masa dewasa madya. Sebelum materi ini saya bahas, perkenalkan nih, nama saya Muhammad Rinaldi dari BKI Unit 1. Sebelum masuk ke rumus masalah, saya kesini akan ceritakan sedikit latar belakangnya nih. Nah, seperti yang terlihat nih pada fakta yang terjadi di negara yang sedang berkembang, khususnya di Indonesia nih, angka pertumbuhan penduduk dewasa itu terus meningkat jumlahnya. Hanya sebagian masyarakat yang memperhatikan kuantitas dan kualitas dari meningkatnya tersebut. Fakta yang terjadi di berbagai aspek kehidupan, khususnya nih dari segi sosial, kita bisa melihat banyaknya kesenjangan sosial antara orang miskin dan orang kaya, orang yang bekerja dan orang menganggur. Tidak adanya nih kepedulian sosial emosional antara satu sama yang lain. Jadi akibatnya apa? Ketidakproduktifan usia dewasa itu akan membuat kondisi negara ini terbebani. Nah, coba apabila kita memperhatikan masa dewasa, merupakan masa yang sangat kompleks sekali dilihat dari berbagai sisi kehidupan. Biasanya ini terlihat dari produktivitas, prestasi, dan pencapaian semua fase kehidupan yang penuh dengan pekerjaan, waktu luang, dalam kegiatan keluarga. Orang-orang memantapkan karirnya, mulai memantapkan pilihan mereka. Jadi masa dewasa ini merupakan masa peralihan pandangan egoisentris menjadi sikap yang empati. Pada masa ini, penentuan relasi memegang peranan sangat penting. Menurut Harvey Gertz, dalam Monks dewasa awal, ini merupakan masa pemulaan di mana seseorang mulai menjalin hubungan intim dan lawan jenis. Harlock pada tahun 1993 dalam hal ini telah mengemukakan masa dewasa awal, masa penyesuaian diri dengan cara hidup baru dan memanfaatkan kebebasan yang diperolehnya. Perkembangan sosio-emosional ini pada masa dewasa awal ini akan berpengaruh pada sisi kehidupan dilihat dari segi apapun, sehingga ini perlu diketahui oleh masyarakat. Pentingnya mengetahui perkembangan sosio-emosional dewasa ini. Langsung saja nih kita masuk pembahasan. Simak bareng-bareng ya. Nah, di teori musim kehidupan ala Levinson nih, seperti masa dewasa awal, masa dewasa pertengahan dimulai dengan masa transisi atau usia 40 tahun hingga dengan usia 45 tahun. Selama masa ini, orang menilai keberhasilan mereka menurut pemenuhan terhadap tujuan dewasa awal. Saudara bahwa sejenak mulai saat ini, lebih banyak waktu ke depan dari waktu yang sudah berlalu. Mereka semakin menghargai tahun-tahun ke depan. Akibatnya apa? Jadi sebagian dari mereka melakukan perubahan drastis terhadap struktur kehidupan mereka. Contohnya bercerai, menikah lagi, mengubah arah karir, atau meningkatkan kreativitas. Salah satu alasannya adalah bagi banyak orang dewasa parubaya,
kemajuan karir, dan pertumbuhan pribadi masih mungkin terjadi, sekalipun sangat terbatas. Menurut Lavison, untuk menilai ulang hubungan mereka dengan diri mereka sendiri dan dunia luar, dan membangun kembali struktur hidup mereka, orang dewasa parubaya harus menghadapi 4 tugas perkembangan masing-masing. Jadi masing-masing tugas mengharuskan individu untuk mendamaikan pertentangan 2 kecenderungan dalam dirinya. Nah, sehingga harmoni batin nih yang lebih besar bisa diperoleh. Ini yang pertama, muda tua. Jadi orang-orang baya ini harus menemukan cara-cara baru menjadi muda dan tua sekaligus. Hal ini berarti meninggalkan sejumlah ciri-ciri muda tertentu, mempertahankan dan mengubah segala lainnya, dan menemukan makna positif saat menjadi orang tua nih. Barangkali karena standar penuaan, sebagian besar perempuan parubaya mengaku khawatir dengan tampil kurang menarik di saat mereka bertambah tua. Yang kedua nih, pengerusakan atau penciptaan. Jadi seiring nih semakin tingginya kesadaran akan kematian, orang parubaya berfokus pada tindakan merusak yang pernah mereka lakukan dan bagaimana orang lain pernah melakukan hal yang sama. Tindakan menyakiti orang tua, pasangan intim, anak-anak, teman dan rekan kerja itu ditembus dengan keinginan kuat dan aktif saat mengikuti kegiatan yang memajukan kesejahteraan manusia, sehingga dengan demikian meninggalkan warisan bagi generasi mendatang. Citra akan sebuah warisan bisa dipenuhi dalam berbagai cara, melalui amal, produk kreatif, bantuan sukarela, dan bimbingan anak-anak muda. Yang ketiga nih, maskulinitas sampai feminitas. Jadi orang parubaya harus menciptakan keseimbangan yang lebih baik antara bagian maskulin dan feminisme. Bagi laki-laki, hal ini berarti penerimaan lebih besar terhadap sifat-sifat feminis berupa pengasuhan dan kepedulian yang meningkatkan hubungan-hubungan dekat dan penerapan otoritas yang penuh belas kasih di tempat kerja. Bagi perempuan biasanya menjadi lebih terbuka terhadap sifat-sifat maskulin berupa otonomi dan ketegasan. Yang terakhir, yang keempat, ini keterlibatan sampai keterpisahan. Jadi orang parubaya harus menciptakan keseimbangan yang lebih baik antara keterlibatan dan keterpisahan dengan dunia luar bagi laki-laki dan perempuan yang berhasil dalam karir. Hal ini berarti mengurangi kepedulian pada ambisius dan prestasi. Jadi harus lebih memperhatikan diri. Kebanyakan nih orang dewasa merespon usia parubaya dengan perubahan-perubahan yang lebih tepatnya digambarkan sebagai titik balik, bukannya krisis. Hanya apa? Itu hanya sebagian kecil mengalami krisis yang ditandai dengan keraguan pada diri yang kuat dan stres yang mengarahi pada perubahan hidup drastis. Nah, yang kedua nih, menjelaskan hubungan di usia parubaya. Nah, di perubahan emosional dan sosial di usia parubaya ini, dia berlangsung dalam sebuah jaringan kompleks. Jadi hubungan keluarga dan persahabatan, sekalipun sejumlah kecil orang parubaya hidup sendiri. Mayoritas besar 90% di Amerika Serikat nih hidup berkeluarga.
sebagian besar bersama seorang pasangan. Seperti hubungan pernikahan pada masa dewasa tengah, persahabatan, sifat hubungan saudara kandung, hubungan antara generasi, ini merupakan bahasan penting bagi dewasa tengah. Nah, ini topik yang sangat penting nih. Nah, jadi yang pertama ini cinta dan pernikahan pada paruh kehidupan. Jadi cinta romantis nih, cinta penuh kasih sayang. Ini sangat kuat pada masa dewasa awal. Jadi cinta yang penuh kasih sayang atau sebagai teman ini akan mengalami peningkatan selama dewasa tengah. Yang pertama ketertarikan kepada fisiknya, karena pecintaannya, yang paling bahaya ini karena nafsu. Jadi menjadi lebih penting pada hubungan baru, terutama pada masa dewasa awal. Sedangkan rasa aman nih, rasa kesetiaan, dan daya tarik emosional antara yang satu dengan yang lain lebih penting seiring menjadi dewasanya hubungan, terutama pada masa hubungan dewasa tengah. Sebagian ahli perkembangan ini percaya nih bahwa mutualitas memainkan peran utama dalam kedewasaan hubungan yang terjadi apabila pasangan saling berbagi pengetahuan satu sama lain, terus menerima tanggung jawab demi kepuasan bersama, dan berbagi informasi pribadi yang menentukan hubungannya. Jadi tidak main-main. Nah, yang kedua nih pernikahan dan perceraian. Sekalipun tidak semua pasangan mapan secara keuangan nih, rumah tangga baru baya masih lebih baik secara ekonomi dibanding kelompok usia lainnya. Kepuasan pernikahan merupakan penaksiran yang kuat bagi kesehatan psikologis parubaya. Laki-laki parubaya yang hanya berfokus pada karir seiring kali kemudian sadar akan terbatas usia mereka. Pada saat yang sama-sama istri-istri mereka mungkin menuntut hubungan yang lebih memuaskan. Anak-anak sepenuhnya terlibat dalam peran dewasa, yaitu mengingatkan orang tua parubaya bahwa mereka sedang berada dalam babak akhir kehidupan mereka, sehingga mendorong banyak mereka untuk memutuskan bahwa sekaranglah waktunya untuk memperbaiki pernikahan mereka. Yang ketiga nih, yang ini persahabatan. Nah, jadi semua usia persahabatan antara sesama laki-laki kurang intim dibanding antara sesama perempuan. Karena lelaki ini lebih suka membicarakan olahraga, politik, dan bisnis. Sedangkan perempuan ini berfokus pada perasaan dan masalah kehidupan. Perempuan mengaku memiliki lebih banyak teman dekat dan mereka saling berbagai dukungan satu sama lain. Namun demikian, bagi kedua jenis kelamin, jumlah teman menurun seiring usia. Mungkin karena orang menjadi segan untuk menjalani ikatan di luar keluarga, kecuali memang benar-benar bermanfaat. Jadi saat memilih teman, semakin selektif. Orang dewasa lebih tua sulit bergaul dengan teman-teman mereka. Setelah memilih teman, orang parubaya sangat menghargai betul hubungan dan mengambil langkah ekstra untuk mempertahankannya. Nah, mungkin sampai di situ penjelasan saya. Jadi di pembahasan ini dapat saya simpulkan nih. Jadi seperti yang terlihat dari fakta yang terjadi, ya kan, di negara yang sedang berkembang, khususnya di Indonesia itu angka pertumbuhan itu sangat meningkat jumlahnya.
Hanya sebagian masyarakat memperhatikan kuantitas dan kualitas dari peningkatan tersebut. Terus di masa dewasa ini sejumlah perubahan tuh bentuk adaptasi terhadap peristiwa luar atau seperti siklus kepada keluarga yang sifatnya tidak lagi berdasarkan kelas usia dibandingkan di masa lalu. Kebanyakan orang dewasa parubaya juga melaporkan perkembangan tahap-tahap di masa sulit memicu pemahaman dan tujuan baru. Mungkin di sini pembahasan saya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.